Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya sampai detik ini kita masih dijaga oleh Allah, diberi kewenangan menghirup udara segar di pagi hari, melanjutkan misi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini tidak semua orang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, padahal tempat sudah ada, tempatnya bagus, tetapi kadang-kadang mereka masih dihinggapi penyakit malas. Padahal dua sholat ini yang harus kita jaga jamaahnya, subuh dan isya. Kalau bisa semuanya, tapi isya dan subuh ini jangan tinggal jamaahnya. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir dijelaskan, siapa yang sholat subuh berjamaah akan dilindungi oleh Allah sampai malam hari, dan siapa yang sholat isya berjamaah akan dilindungi oleh Allah sampai pagi hari. Ini sudah pernah saya buktikan sendiri. Peristiwa gempa Jogja 2006. Ketika kemarin gempa sekitar jam 5, saya pas ngisi pengajian di Halal Buka bersama di SMA Negeri 1 Kota Banyuwangi. Itu terjadi gempa, gelembung. Yang pusatnya ada di Tuban. Kalau kami dulu waktu gempa itu nggak gelembung, sudah gemuruh bumi ini. Kalau sudah Allah berkenan seperti itu, nggak lama selesai. Hidup ini singkat sebenarnya. Kalau Allah berkenan, selesai. Kita selalu bersyukur sampai detik ini. Begitu bangun, alhamdulillah, masih dihidupkan lagi oleh Allah. Alhamdulillah, masih bisa bernafas dengan baik, dan masih alhamdulillah diberi kesempatan berangkat menuju sholat subuh berjamaah. Selalu bersyukur kepada Allah, karena nikmat-nikmat itu tidak bisa kita menghitungnya. Bayangin ibu bapak, kalau sudah nafasnya tersengal-sengal, berapa yang harus dikeluarkan pakai oksigen. Kadang-kadang kita ini tidak pandai bersyukur. Maka ayatnya sering berbunyi qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur tuh. Maka pada satu saat pernah Sayyidina Ali itu berjalan, ada sekelompok pemuda itu berdoa, ya Allah, doanya begini, ya Allah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang sedikit. Begitu ditanya oleh Sayyidina Ali, kenapa kamu berdoa dikumpulkan orang-orang yang sedikit? Iya, karena orang yang sedikit yang berbuat baik itu sedikit, orang yang bersyukur itu sedikit, termasuk yang di mushola ini sedikit, tidak banyak. Saya lihat itu jamaahnya bapak-bapak, ibu-ibu, itu saja. Dan itu mungkin pilihannya Allah, Allahumma amin. Sampai yang dipilih oleh Allah itu sedikit. Maka jangan bangga kalau ada orang punya jamaahnya banyak, belum tentu. Sedikit, jangan sedih. Saya harap pengurus mushola ini harus luas hatinya, biarpun hanya 5.000 orang, 5 kepala. Tapi itu istiqomah. Itu yang Allah gemari. Ibu yang hadir itu saja. Awas
alasannya deh banyak. Ini dan itu, ini dan itu. Manusia itu begitu deh, Bu. Kalau disuruh baik, disuruh ibadah, ada saja alasannya. Disuruh zakat, mikir. Ini ntar lagi kita zakat mal, zakat fitrah. Padahal kalau sudah zakat fitrah sih nggak ada masalah mungkin ya, hanya 2,5 kg atau lebih. Tapi kalau udah zakat mal, hitung-hitung ya, mana ya gitu ya. Ibu punya apa? Emas 100 kilo. Waduh, 100 kilo. Itu zakatnya setahun ada, walaupun cuma di kamar. Nah itu untuk membersihkan. Maka di detik-detik akhir Ramadan ini, apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh menanglah, sungguh berbahagialah orang-orang yang telah berperang. Ya, orang tak lagi itu kalau udah puasa, ya, orang udah puasa senangnya berdua. Satu ketika mau berbuka ya Bu, senang. Jadi lagi jam 5 marketing ya. Saya curi. Tapi kalau sudah dekat gitu, senang gitu Bu. Ya. Senang orang mau berbuka itu senang, itu nikmat. Coba orang nggak puasa, udah biasa aja. Dikering-keringin bibir, udah biasa gitu aja. Tapi kalau orang puasa, senang. Yang kedua, besok akan berjumpa, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka. Sungguh senang orang yang telah membersihkan dirinya, telah berpuasa. Setelah itu apa? Setelah selesai, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Dan selalu ingat kepada Allah dan menegakkan salat. Maka setelah ini orang yang berpuasa itu senang, menang perang sebulan, takbir dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang. Itu orang yang berpuasa Bu, Pak. Ini kagak puasa enggak, tadarus enggak. Begitu hari raya di depan sendiri pegang mic, Allahu Akbar. Malaikat bingung tuh, nggak punya malu dia. Ya, saya kadang-kadang heran tuh. Giliran puasa nggak mau, tapi udah mau lebaran, ngecat rumah deh. Tapi sambil merokok begitu ya, dengan bangganya nggak puasa. Siapa yang mau datang? Kalau orang nggak puasa itu hari raya nggak ada yang datang, malaikat nggak mau. Tapi kalau orang yang berpuasa, begitu keluar dari rumahnya bertakbir, dia pulang bergegas, sudah disambut malaikat di rumah masing-masing. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Maka berbahagialah yang berpuasa tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini saya menyampaikan konsep akal sehat, akal cerdasnya seorang yang beriman kepada Allah. Jadi kita hidup ini harus cerdas. Suatu ketika sahabat Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum masuk ke rumah baginda Rasul. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man a'lamun nas?" Ya Rasul, siapa orang yang paling pandai? Qala, jawabnya Rasulullah, al-aqil, orangnya berakal sehat, akal cerdas. Bertanya lagi dua sahabat ini, ya Rasulullah, man a'budun nas? Siapa orang yang hebat ibadahnya?
Jawabannya sama. Yang ketiga, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, man afdalun nas? Siapa orang yang utama? Qala al-aqil, itu orang yang akalnya sehat atau cerdas. Likulli syai'in 'alatun wa 'alatul mu'min al-aqil. Wa likulli qaumin, setiap kaum ra'in punya pemimpin. Wa ra'il mu'min al-aqil. Wa likulli qaumin ghayatun wa ghayatul 'ibad al-aqil. Nah ini, ya Rasul, siapa orang yang paling alim? Orang yang akalnya sehat atau cerdas? Ya Rasulullah, siapa orang yang hebat ibadahnya? Orang yang akalnya sehat atau cerdas. Sampai seperti itu. Sehingga akal yang sehat atau cerdas ini dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Akal yang sehat yang dimaksud Rasul itu tadi ada 10. Kita ini harus punya akal sehat atau cerdas. 5 yang bisa dilihat atau yang tampak, 5 yang tidak bisa dilihat, tidak tampak. Siapa orang Islam itu yang cerdas, yang pandai, ahli ibadah, yang utama? 1, orang yang akalnya cerdas itu, yang sehat itu, 1, karakternya apa? Diam. Jadi 1 tanda-tandanya orang akalnya sehat atau cerdas dalam kehidupan itu diam. Tidak banyak ngomong. Ya. Apa kata Rasulullah? Orang yang diam itu selamat. Orang yang banyak ngomong itu banyak salahnya. Maka diam. Maka dalam satu hadis, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Itu lebih bagus. Diam. Satu saat sahabat Abi Dzar Al-Ghifari diwasiati oleh Rasulullah, ya Abi Dzar, dalam hidup ini jangan banyak ngomong, diam. Limadza ya Rasul? Kenapa? Karena diam itu bisa mengusir syaitan. Dan diam itu bisa memperbaiki agama. Coba bayangin tuh ada orang duduk ngomong, satunya ngomong lagi. Kemana-mana tuh. Ibu-ibu lagi pula, ya. Ibu-ibu kalau udah kumpul-kumpul ngomong, muter, gitu. Ya, kadang-kadang ibu-ibu itu maaf ini, ya, bukan diskriminasi, bukan ya. Cuman kadang-kadang kebiasaan deh. Nyuci pakaian 1 di sungai 2 jam. Ya, bocek. Buat barang. Iku mau iya, gitu. Datang lagi 1 orang. Tadi malam saya lihat itu Wah, udah kemana-mana. 1 nyuci 2 jam. Allah Akbar. Jangan banyak ngomong. Ya, diam ya. Maka ibu-ibu tuh kalau kumpul-kumpul, maaf ini bukan ibu-ibu ya. Karena ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Besok sing paling akeh nang neraka iku wong wedok. Ya. Bukan diskriminasi, ini Rasulullah sendiri itu waktu Mi'raj melihat. Melihat ibu-ibu itu paling banyak. Ya ayuhan nisa, kata Rasulullah. Wong wedok. Aku lihat sendiri bahwa penghuni neraka itu paling banyak perempuan. Ada ibu-ibu bertanya, kenapa sebabnya Rasul? 2. Taksir lakna maka kurnal asyir.
Yang kedua, yang pertama itu ini ngomel terus, nggak bisa jaga. Maka puasa ini latihannya. Ibu kalau nggak makan, nggak minum kuat 1 hari, kuat. Coba jangan ngomong setengah hari. Diwara gitu ya. Dilakban saja kalau ngomong. Ada ibu-ibu suka ngomel lakban saja sudah. Dipasang lakban, ya semenang. Oh no. Jadi ibu-ibu itu hanya 2, masuk neraka itu paling akeh 2 kata Rasulullah. 1 karena lisannya dia bisa jaga. Yang kedua, tidak pandai bersyukur apa yang telah diberikan suaminya. Di sini kurang, bapak-bapak bingung. Kurang mah. Itu nanti aku nyolong itu kadang-kadang, ya. Makanya kalau misalkan ada korupsi, ada hal-hal yang itu kadang-kadang adanya ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu kadang-kadang nggak bilang, tapi kadang-kadang godet-godet. Ya, apa? Di tetangga sebelah sudah bisa beli mobil. Wong lanang jadi mikir, nggak nyaluk, tapi oh iya, wong lanang itu gengsian. Apa yang aja dikerjakan. Makanya ibu-ibu jangan selalu begitu deh. Ya, doakan suaminya agar apa? Rezekinya lancar gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Nggak minta tapi pikir. Itu tetangga sebelah kerja sekian tahun udah bisa beli rumah mewah. Kita belum. Korupsi sudah ada saja jalan menganang. Maka hebatnya laki-laki juga andilnya ibu-ibu. Nggak ada orang laki-laki yang hebat tanpa andilnya ibu. Nggak ada. Dulu ada orang yang ahli pidato. Ini saya, karya saya, kata laki-laki itu. Begitu ibu merasa tersinggung istrinya, awas, kasih kerjaan, udah suruh gendong anak, suruh ini. Akhirnya nggak hebat. Jangan dikira gendong anak itu mudah, Bu. Dia Pak ya. Abot. Wong lanang itu karpe dhewe enggak ada gendong, urus setengah jam. Tapi ibu-ibu coba berjam-jam biasa. Itulah hebatnya ibu. Jadi orang yang cerdas itu karakternya apa? Sifatnya pendiam. Gak banyak ngomong. Ngomong kalau perlu. Itu saja. Ngomong yang baik-baik gitu, yang benar. Jadi ibu-ibu kalau misalnya kumpul itu yang ngomong PKK deh. Masakan tak apa gitu ya. Kadang-kadang ngomong aja dia ngomong. Aneh Pak, mami. Aja ngomong ya, aja ngomong lagi. Aja ngomong itu saya kelingan dialognya Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria itu pernah ketemu iblis ketika menggoda sholat begini nih. Pas ada orang mau sholat mau digoda, kepergok Nabi Yahya. Iblis, sini. Kaget si setan itu iblis itu. Aku mau tanya. Apa rahasiamu bisa menggoda manusia? Nih, setan tanya. Akhirnya iblis itu jawab begini sama Nabi Yahya. Mau saya kasih tahu, tapi jangan ngomong-ngomong. Jadi kalau ada orang cerita jangan ngomong-ngomong, itu ya iblis itu tadi. Aneh loh, jangan ngomong-ngomong. Yuk kamu ngomong, yuk. Jangan ngomong-ngomong, mesti ngomong. Itu ya, nyamanya mulut. Jadi iblis itu ditanya, apa rahasianya kamu bisa masuk menggoda setan? Saya mau buka rahasia, tapi jangan ngomong-ngomong. Kata si iblis itu. Ya wes, kata si Nabi Yahya, apa? Aku masuk ke tubuh manusia ketika manusia itu kenyang. Loh, makanya puasa ini kan mendal-mendal setan gitu ya. Jadi kalau kenyang, coba ibu makan kenyang, suruh sholat. Ayo terawih. Si tabur jangan. Itu udah kenyang, udah kelemar-kelemar. Makanya buka puasa kalau masih mau terawih, ya jangan banyak-banyak, entar aja deh. Nah kalau habis terawih makan tekno, habiskan sudah. Kalau belum, kakuan. Sahur banyak, suruh sholat subuh, nggak bisa. Tidur. Orang tidur itu enak, tapi bangun sakit semua. Coba ibu habis ini tidur. Bangun-bangun nggak enak tuh badan rasanya. Ya,
tidur aja kayak kebun. Jadi konsep supaya orang itu cerdas, nampak apa? Pendiam. Jadi kalau ada seorang ulama barusan meninggal, sahabat saya, Kiai Haji Abu Darda, itu seumuran dengan saya, pondok nongko, Allah yarham. Iya, bu, antaranya tenang, Kiai Darda banyak. Masya Allah, Kiai Mansur saya. Rata-rata orang alim itu pendiam. Dia ngomong kalau yang penting-penting saja. Akal yang cerdas yang kedua yang bisa dilihat apa? Orang itu sifatnya sabar. Nah, sabar. Puasa ini dilatih. Jadi orang diam, tidak banyak ngomong. Nanti kalau ghibah, maju. Nah, yang kedua, sabar. Sabar itu pasangannya apa? Syukur. Iman itu isinya dua. Iman seseorang isinya dua. Sabar, syukur. Diberi nikmat oleh Allah, diuji syukurnya. Ya, diberi gak enak oleh Allah, diuji sabarnya. Loh, kalau kita tidak sabar, ya nggak beriman berarti. Coba kadang-kadang kita ini kadang-kadang sering gerundel, sakit dikit aja, aduh gerundel. Padahal sehatnya berapa lama? Baru sakit sedikit. Saya kemarin itu sakit kaki itu, habis jatuh, gerundel juga saya. Tapi gerundel saya berdoa, ya Allah ini mau puasa ya Allah, baca sholat, alhamdulillah. Bisa, gitu ya. Jadi sabar itu pasangannya syukur. Diuji enak, masya Allah. Makanya dalam Quran itu Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Kenapa aku kasih kalian musibah jika kalian bersyukur dan beriman? Jadi kalau ada musibah itu tandanya apa? Di muka bumi ini banyak manusia tidak bersyukur dan beriman. Imannya akeh sing lepas. Syukure akeh sing gak wujud. Apa wujud syukur yang paling top? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin sujud, menegakkan salat 5 waktu dan selalu sujud kepada Allah. Jadi kalau ada orang nggak mau sholat, itu orang sombong. Orang sombong. Ibu, bapak, kapan hari saya didatangi seorang preman. Ustaz, saya ini sholat tapi masih maksiat. Nggak apa-apa. Daripada sampean maksiat nggak sholat. Ya. Sholat itu rem. Dosanya orang meninggalkan sholat itu lebih besar dari membunuh, lebih besar dari zina. Tapi manusia tenang-tenang saja. Zina itu dosa besar, tapi meninggalkan sholat lebih besar. Membunuh itu dosa besar, meninggalkan sholat lebih besar. Gempa itu musibah, angin itu musibah, tapi orang meninggalkan sholat lebih besar musibahnya. Maka Habib Soleh Tanggul itu ya pernah berkata, kalau orang tidak sholat di rumah itu, apa kata beliau? Ada musibatul kabir. Ini kan terjadi musibah yang besar. Jadi kalau orang sudah meninggalkan sholat, itu musibah yang sangat besar. Maka orang yang sabar itu kalau ditimpa gak enak, ingatnya kepada Allah. Apa dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya waktu kena gempa Jogja 2006 itu, begitu hancur semua rata, saya hanya melihat, iya ya, semua itu milik Allah. Dan kembali diambil oleh Allah. Saya melihat waktu itu gempa itu rata, banyak yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah. Anak, istri, suami, titipan amanah. Jabatan, mobil yang bagus, rumah yang bagus, titipan. Suatu waktu diambil.
Itu gempa kemarin kalau besar melanda sampai Banyuwangi, misalnya nih rata Banyuwangi, ya wis wassalam. Mau apa? Ya, sabar. Yang ketiga, orang akal cerdas itu apa? Selalu bersifat tawadhu, ya, rendah diri, kaya nggak sombong, alim nggak sombong. Kadang-kadang baru kaya dikit aja, nggak tahu deh, gue. Pangkatnya baru naik dikit aja. Sana, main tunjuk. Ya Allah, manusia ini. Ya, tawadhu. Biar pangkat tinggi dia tahu diri. Dia biar kaya tahu diri. Manusia ini hanya lemah, dhaif. Coba bayangin ibu-ibu bapak-bapak. Kalau ada orang meninggal dunia, yang kaya, yang miskin, sama enggak perlakuannya? Sama Bu ya? Sama. Apa orang kaya mandinya pakai minyak wangi? Minyak air, sama ya. Sama. Apa lawannya dari sutra? Enggak. Sama murinya. Ya. Udah kalau udah dipikul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sampai nangis, ditinggal nangis, semua nangis. Sampai dikubur semuanya menangis. Begitu kita mau meninggalkan kubur, kita berdoa megang tanahnya dan berkata, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan, kepada tanah kita dikembalikan, dan dari tanah besok kita dihidupkan kembali. Kita ini tanah, Bu, Pak. Tanah, sana aja atus rong dino, gosoken. Sing ayu, sing elek, bolote metu kabeh. Wong ada ditinggal mati, nangis sampai berak-berak. Pernah itu ada kemanten baru, Bu, bisa tuh ya. Suaminya meninggal dunia. Siap istrinya semaput nangis sampai ke kuburan. Nangis semaput. Ustaz, kenapa Mbak? Aduh, sedih dia. Cintanya hidup semati. Iya katanya. Ya udah Bu, masuk ke kubur sekalian. Gak mau dia. Nangis seperti itu. Gak nyampe 2 bulan udah gandengan lagi. Air mata buaya. Iya. Nah, gak ada cinta sejati di dunia, gak ada. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang sejati. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, itu harus di bawah karena rankingnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu yang paling utama. Cinta kepada suami, istri, itu di bawahnya. Semua akan berpisah, ya, semua akan berpisah. Tapi cinta kepada Allah itu yang hakiki. Makanya kalau sudah panggilan hayya 'alas shalah, itu Allah memanggil. Sini, Allah memanggil. Tapi kadang-kadang kita ini kalau udah adzan, dengar adzan ngedumel. Ada orang Islam ada adzan kok ngedumel, itu gimana gitu ya? Ibu udah adzan lagi ya? Barusan aja kayaknya sudah adzan, masjidnya cepet banget gitu ya. Enggak, itu yang rebut sampaikan. Ya. Jadi kadang-kadang begitu. Ini kadang-kadang ya udah adzan gitu zuhur, orang yang jualan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pegang dagangannya, laris. Udah enggak sholat, udah laris. Saya tadi mau berangkat ke sini itu sudah imsak
lihat orang di pasar, saya berhenti sejenak. Ya Rob, mudah-mudahan ya orang-orang ini sholat subuh. Dia ke pasar pagi-pagi sebelum subuh semangat cari duit. Tetapi giliran dipanggil hayya 'alas shalah, mudah-mudahan mereka itu sholat subuh, saya doakan. Sialnya deh kalau dia nggak sholat subuh itu eman, sopo sing rezeki. Nah itu. Makanya kan ada penelitian, ada seorang ulama meneliti Arab Saudi itu tandus, Indonesia ini subur. Tapi kenapa orang Arab Saudi di Mekah itu kaya-kaya, padahal panas-panas begitu. Di sini kaya-kaya tapi orangnya miskin-miskin. Diteliti oleh seorang ulama. Ternyata orang-orang di sana itu begitu panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua ditinggalkan. Toko nggak usah ditutup, langsung semuanya udah masjid. Coba di Banyuwangi, ditinggal, jangan ditutup, amblas. Gitu ya. Ini bedanya gitu ya. Ini yang tampak dari satu tadi, orang yang sehat akalnya, cerdas, diam dalam hidupnya. 2, sabar. 3, tawadhu. Yang keempat, selalu beramar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, selalu beramal saleh. Nah, ya. Ini 5 yang tampaknya tidak tampak, besok dilanjutkan lagi entah kapan ya. Waktunya sudah hampir 5:30. Ibu-ibu bapak mungkin ada aktivitas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi puasa tahun depan, mudah panjang umur ya Bu, bahagia, sehat, walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang prima. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diterima kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sayyidina rasul ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa liman shahida liman habbaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum wal amwat. Allahumma taqabbal siyamana wa wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamjidana wa tahlilana wa tasbihana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa takhashu'ana ya Rabb. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa imanan sadiqan wa qalban khashi'an wa islaman aman wa du'an mustajaban ya Rabb. Allahumma tawil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa hassin 'amal khair qaribna wa 'an syarri abadina wa dhahara ajina fid din wa dhil wal akhirah innahu 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Wal'afu minkum